Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pemirsa di rumah. Selamat datang di podcast kita perdana, dan kita ini dari kelompok 3 mata kuliah Introduce Business Management atau pengantar manajemen. Yang mana di video kali ini kita membawakan konsep podcast ya. Podcast untuk menjelaskan tentang aspek manajemen keseluruhan dari perusahaan Garena. Jadi sebelum itu, izinkan kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aini Husmaizin Ahmad dengan NIM 23100011. Kemudian saya Atika Salima dengan NIM 2310110009. Lalu saya Clarita Swasta Putri dengan NIM 2310110012. Dan saya Aida Masa Paralelik dengan NIM 2310110010. Oke, nah hari ini karena kita mau diskusi tentang Garena, insya Allah apa yang kita sampaikan di video ini kita sudah melakukan riset terlebih dahulu. Jadi inilah tentang Garena. Kita akan menjelaskan Garena dari A sampai Z insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama kayaknya perlu dimulai dari tarik dulu sebenarnya si Garena ini tuh perusahaan apa dan gimana sih dia tuh merintis usaha mereka di dalam itu. Garena ini adalah sebuah perusahaan milik Singapura yang berdiri pada tahun 2009 yang didirikan oleh Forrest Lee dan teman-temannya, yang waktu itu tuh mereka tuh emang ingin mengubah semangat untuk berwirausaha menjadi perusahaan besar. Jadi nama Garena itu diambil dari plesetan game arena gitu. Produk pertama Garena itu ada pada tahun 2010. Mereka itu meluncurkan Garena Plus, yaitu sebuah game online dan platform sosial bagi orang untuk bertemu. Jadi si Garena ini literally itu ini doang, kayak yang dia punya cuma perusahaan teknologi game online gitu. Game dan ini sih sebenarnya kayak mereka meluncurkan aplikasi TalkTalk juga real time itu tuh buat berkomunikasi. Karena mungkin ini ya Inu. Jadi awalnya kan emang mereka tuh di game Garena Plus kan. Terus mereka bikin game, terus mereka udah mulai upgrade lagi perusahaan mereka. Akhirnya mereka berubah nama jadi si Limited ya, si Limited. Nah itu di tahun 2017. Dan jadi sedangkan nama Garena kan mereka tetap punya ini kan anak perusahaan yang beroperasi di game gitu. Akhirnya nama Garenanya itu nggak dihilangin tapi dipindah jadi salah satu anak perusahaan, jadi salah satu divisi yang memegang game itu si Garena. Tapi kayak e-commerce kemudian buat media sosial yang kayak TalkTalk tadi ya itu tetap ada di si Limited ini. Ya, jadi memang Garena ini penyedia platform hiburan digital yang berupa game mobile dan PC terbuka yang dapat dimainkan secara gratis, dan penyedia wadah komunikasi untuk komunitas gamers di seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Aku udah sempat baca kayak mereka tuh asli negara doang. Pasarnya sampai Amerika sih, tapi fokusnya itu negara-negara berkembang, sasaran utamanya terutama Asia Tenggara. Asia saya tadi kata Realik, dia menyediakan yang gratis, nggak yang sebayar itu. Oke. Lanjut deh. Oh ya, tadi kan udah sempat di-mention ya sama Atika, dibilang kalau Garena ini merupakan anak usaha dari Si Limited. Itu emang benar. Jadi Si Limited itu biasanya dikenal sebagai Si Group ya. Mereka adalah badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh sekelompok individu, dan mereka tuh memperkenalkan dirinya sebagai a global consumer internet company gitu. Terus ini untuk kepemilikan mereka tuh jadinya kalaupun ada di banyak negara, tapi kayak gimana tuh struktur kepemilikannya? Jadi mereka itu ada independent director, ada founder, chairman, sama group CEO, ada member of advisory board, ada group CFO dan director, juga ada director. Ya literally orang yang kompeten dipilih buat jadi kepemilikan ini. Artinya berarti bentuk kepemilikan bisnis ini itu bukan yang turun menurun, bukan bisnis keluarga gitu. Oke. Alright. Oh ini terus ini aku penasaran sama apa ya? Segala ini kan apa tadi Mobile game. Iya, mereka tuh kayak ini nggak sih, ada kontribusi juga sama sosial atau kayak Tidak tahu mereka memikirkan resiko dari produk yang mereka punya tuh, atau ini etika mereka sebagai perusahaan. Tidak tuh ada kamar. Aku nemu ini sih kebijakan privasinya mereka. Pentingnya
Jadi mereka itu menerapkan kebijakan cookie namanya. Itu kebijakan yang memang udah dilakukan juga oleh beberapa website-website lain yang memang udah terpercaya. Ini masih disatain sama yang Baik. Jadi itu ya namanya biasanya karena emangnya kalau game Nanti tuh pertanyaan perlu sama. input data juga. Sama semua. That's why Oh, mereka oke. bikin gitu. Oke. Itu tadi Yang kan lain kayak gimana? ibaratnya dari segi apa tadi ya? Itu nggak terlalu dasar sih sebenarnya, tapi kayaknya kita perlu tahu juga kelengkapan dari fungsi-fungsi aspek manajemen yang ada. Jadi fungsi manajemen itu kan berarti kayak proses dari aktivitas yang dilakukan untuk merencanakan, terus organisasi, mengatur SDM sampai ke controllingnya kan, untuk pengendaliannya gitu. Nah, sebetulnya kayak misalkan si Garena ini dia itu awalnya planningnya itu kan mereka itu ingin gimana caranya mereka itu berorientasi di game nih awalnya yang ketika bisa berdirinya gitu kan, terus ternyata lama-lama mereka bisa berkembang sampai punya perusahaan lain gitu kan, dan berubah nama jadi si limited ini gitu. Berarti nanti di foto. Nah terus di awal awalnya itu kenapa mereka ini bisa jadi perusahaan besar, yang mereka lakuin itu strateginya mereka pakai lisensi. Jadi mereka lisensi untuk beberapa game gitu. Jadi mereka bakal bayar developernya dari situ. Terus akhirnya mereka yang jadi udah bergabung Jadi dengan gamenya gitu dengan dengan si gamenya itu gitu. Tapi ternyata bisnis ini itu tuh semakin tahun karena zaman kan berkembang ya gitu. Terus mulai banyak pesaing. Bisnis ini tuh jadi kayak red ocean yang udah nggak semenarik itu gitu. Akhirnya di tahun 2014 itu mereka meluncurkan Free Fire. Gitu. Itu adalah game mereka yang pertama kalinya. Lisensi itu istilahnya kayak akuisisi gitu ya? Ya, akuisisi. Kayak contohnya mereka bekerja sama juga kan sama perusahaan Tencent. Gitu. Jadi beberapa game itu dari sana juga. Terus habis itu ada language ini, League of Legends juga, ada FIFA Online 3 and 4, Beyblade, masih banyak lagi yang mereka lisensiin kayak gitu kan. Terus habis itu semenjak mereka mulai dari Free Fire ini, mereka kan bikin studio game pertamanya itu di tahun 2014 gitu kan. Terus karena mereka udah bikin sendiri perusahaannya, udah bikin sendiri gamenya, jadi mereka udah nggak perlu bayar developer lagi. Jadi keuntungan itu full datang untuk perusahaan mereka gitu. Jadi di situ makin berkembang lagi gitu, dan apalagi di tahun-tahun itu sampai tahun 2017 itu emang Battle Royale, game-game yang kayak Battle Royale itu lagi booming gitu loh. Jadi orang tuh lagi senang untuk mainin game yang kayak gitu gitu. Nah terus si gamenya Free Fire ini juga, selain dia itu lagi booming, lagi masanya booming gitu kan. Terus pas ya yang lagi orang cari kan kayak Battle Royale gitu. Si Free Fire ini tuh benar-benar memfokuskan gimana caranya biar HP yang biasa pun itu bisa download game Free Fire kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak smartphone bagus, terus Android yang bagus atau iPhone gitu baru bisa download, tapi HP-HP yang benar-benar Android biasa itu juga bisa download. Dan mereka itu juga benar-benar bekerja keras gimana caranya si dari gigabyte dari si ininya, memori dari gamenya ini, mobile game itu nggak terlalu besar. Jadi meskipun HP-nya ini koneksinya kurang bagus kayak gitu, jaringannya kurang bagus, itu bisa tetap download game ini gitu. Kayak that's why kayak lakunya tuh di anak-anak yang kalau itu anak-anak lokal bisa mainnya tuh kalaunya teman-teman yang udah yang literally gamers nggak perlu ada laptop buat main game. Iya, karena beberapa game itu kan dia butuh spesifikasi yang tinggi. Kayak ada Fortnite sama juga ada kayak buatan Epic juga, itu dia butuh ini tuh lebih tinggi kayak spesifikasinya lebih tinggi. Jadi kadang tuh HP-HP yang kayak kentang lah kita sebutnya gitu itu kurang bisa berfungsi dengan baik gitu. Terus kalau misalkan itu dari sisi planningnya mereka ingin menciptakan game yang basicnya itu adalah free play. Jadi gratis, pokoknya gratis gitu. Jadi mereka tuh nggak mau ada game dari keluaran Garena yang bayar gitu. Mungkin kalau misalkan kayak update skin gitu ya, kayak upgrade skin kayak gitu itu bayar untuk premiumnya sendiri di dalam gamenya. Tapi ketika kita download itu gamenya itu gratis. Jadi mereka emang nggak mau ada game yang perlu bayar gitu. Apalagi target market mereka kan juga negara berkembang di Asia Tenggara kan. Jadi orang-orang di sana itu justru nggak mau kalau game itu bayar gitu. Jadi kalau mereka mengeluarkan game yang berbayar itu akan memberikan kayak senjata tuh makan tuan sendiri gitu, karena kan nggak laku ya jadinya nantinya gitu. Dan itu kalau misalkan dari organisasinya, meskipun mereka punya kantor pusat di Singapura, tapi di negara-negara yang mereka itu meluncurkan game di sana, mereka tetap punya kantor lokalnya kayak Indonesia, Malaysia, Vietnam, itu ada kantor lokalnya sendiri gitu.
Dan mereka juga ada kantor lokalnya yang dimana pasti dipimpinnya sama ini juga ya, apa namanya, orang-orang lokal juga gitu kan, kayak ambasadornya Free Fire di Indonesia itu kan kayak Joe Taslim kayak gitu kan, jadi di setiap negara ya beda kayak gitu. Terus mereka ternyata punya kultur yang good untuk para karyawannya, jadi kayak mereka tuh bisa sustainable, merasa senang bekerja di Garena sendiri gitu. Karena aku juga lihat ini tahu kan Habib Jafar jadi BA juga kan Free Fire. Terus dari ngeliat behind the scene tuh mereka emang ini kayaknya kelihatan culture company-nya si Garena ya, setidaknya di Indonesia gitu ya. Seseru itu, se-fun itu mereka gitu. Iya, jadi kayak mereka itu di sana emang mungkin rating gajinya nggak terlalu besar, mungkin nggak nyampe kayak 2 digit banget gitu. Tapi mereka dapat free lunch, dapat juga asuransi, terus habis itu ada staff gatheringnya juga, terus ada kayak team building eventnya kan sih kalau kantor-kantor untuk kayak semakin kuat gitu kan antar apa namanya SDM-nya pasti kan kayak ada event-event untuk karyawan gitu. Terus mereka juga dapat work life balance, jadi kayak kerja di sana tuh kerjanya fleksibel, bahkan bisa hybrid ataupun online gitu, jadi nggak memberatkan si karyawannya gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kerja di Garena tuh bisa kontrak 2 tahun lebih kayak gitu, karena mereka merasa senang untuk nyaman bekerja. Market bisnisnya? Market bisnisnya ada di online ya, online kan ada di kayak misalkan di App Store atau misalkan kayak di Google Play kayak gitu, jadi kita bisa download dia secara mobile kayak gitu. Terus sama untuk leadingnya sendiri itu yang punya seperti yang udah Rally bilang, Leslie yang membuat si Garena gitu. Terus dan itu dia tanamkan kayak gitu gimana orang-orang itu bisa seru main game tapi low budget juga dan seru karena yang mau dia tanamkan juga di sini ada kayak kampanye-kampanye kayak lomba-lomba gitu kan, kayak lomba-lomba antar pemain Free Fire competition kayak gitu. Orang kan main game pasti dia orangnya rata-rata orang main game itu kompetitif ya kan, apalagi dia dari kompetisi yang dari game ini gitu, jadi sangat bisa kayak gitu. Mungkin dari sisi ininya juga sih, dari sisi controllingnya itu mereka kontrolnya itu ya dari kantor-kantor cabang yang udah mereka sebar di setiap negara gitu, sama dari rating di apa namanya di Google Play dan App Store gitu. Jadi kalau misalkan di Google Play atau App Store rating mereka ini nggak yang setinggi itu, tapi populer karena nggak rating tertinggi mereka aja untuk Free Fire itu 4,1, jadi bukan yang 4,7 atau Kalau dari market mereka, tempat mereka. Betul, kalau dari marketnya ratingnya sebetulnya nggak setinggi itu gitu, karena masih ada beberapa masukan kritik dari penggunanya kayak gitu kan. Karena mungkin ini sih berpengaruh dari apa tadi segmentasi mereka juga. Kalau aja orang-orang yang segmentasinya lebih premium mungkin bisa aja gitu. Yang paling tinggi ini ada di Black Clover M itu 4,6. Ya. Oh, justru bukan Free Fire ya? Bukan, justru Free Fire 4,1 kayak gitu. Karena mungkin kalau misalkan kenapa si yang Black Clover M ini dia 4,6, karena mungkin dari segi apa ya, segi gamenya sendiri kalau dilihat Free Fire itu benar-benar segmentasinya cowok banget gitu ya. Tapi kalau misalkan si Black Clover M ini kayaknya fitur-fiturnya juga dari tampilannya itu, looknya ini kalau cewek juga yang suka battle ya, ini suka lah dengan ini gitu. Karena dari look tampilannya yang dibuat berbeda. Oke. Kinerja bisnis itu biasanya kita bisa lihat dari apa ya? Kinerja Penilaiannya. bisnis. Iya, penilaian secara kalau quantity ya tadi berarti secara rating kayak gini, ya kan? Tapi kalau misalkan kayak quality langsung dari si timnya itu, karena kan dia pasti akan melihat kan kayak terus menelusuri gitu, riset. Berarti kita bisa ngekonklusiin si penilaian apa ya, si kinerja bisnisnya dari bisnis Garena itu masih belum sejenuin atau big company banget, walaupun populer tapi belum sekali itu. Tapi masih lebih menang dibandingkan perusahaan sebelah yang Mobile Legends. Karena rating Mobile Legends itu masih di 3,6, sedangkan Free Fire udah masuk di 4,1. Padahal rasanya tuh kayak ini sih emang sih Mobile Legends sama si Free Fire ini sama-sama populer dunia, tapi ternyata kayak gitu ya. Oke. Tapi si Free Fire itu lebih premium nggak sih? Lebih berbayar banyak? Free Fire ini Sama mungkin di Mobile Legends. Iya betul, di Mobile Legends sama PUBG. Ya, tapi kalau PUBG itu lebih premium kan? Iya, karena kalau misalkan Free Fire mungkin dia jatuhnya market ya, segmentasinya menengah tuh dapat gitu. Oke, dan kalau gitu berarti aku ini juga total quality, tadi kan quantity-nya udah kita bisa tahu. Total quality manajemennya tuh kayak gimana tuh? Kemarin saya yang riset ya? Iya. Ya. Apa Jadi tuh? aku nemu nih total quality management itu kan suatu pendekatan
yang berfokus untuk meningkatkan kualitas pada perusahaan operasional pada perusahaan tersebut. Jadi PT Perusahaan Garena ini menerapkan beberapa langkah seperti keterlibatan pimpinan. Jadi mereka ini memimpin perusahaan secara aktif, terlibat dan mendukung implementasi total quality manajemennya. Kemudian pelibatan karyawan. Mereka juga mengambil keputusan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pada karyawannya mereka agar mencapai standar kualitas. Kemudian pengukuran kinerja. Jadi mereka menetapkan metrik kinerja yang jelas untuk mengukur kualitas produk atau layanan serta melakukan evaluasi secara terus-menerus. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan. Jadi mereka itu mendorong siklus perbaikan berkelanjutan dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab akar masalah untuk mencegah kejadian terulang. Kemudian kemitraan dengan pemasok. Jadi mereka membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan kualitas produk layanan yang diterima memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, dan saya tadi itu ya sih ketahuan karena kan mereka ini pasti jadi hal yang benar-benar dia melek buat kualitas karena dia benar milih games yang mana yang mau dia lisensiin gitu. Oke, lanjut Cek. Oke, lanjut. Kemudian pendekatan proaktif terhadap masalah. Jadi mereka mengembangkan sistem untuk mendeteksi potensi masalah yang terjadi pada produk mereka itu. Kayak bug gitu ya biasanya. Orang anak IT kayak nemu masalah-masalah bug. I see. Kemudian komunikasi efektif. Jadi mereka menjaga saluran komunikasi terbuka antara Departemen utamanya departemen dan tingkat manajemen serta mendukung umpan balik dari pelanggan yang memakai misalnya seperti aplikasi mereka itu dalam game online itu. Oke. Jadi itu cara mereka manage kualitas yang mereka gitu. Iya. Terus kalau dari sumber dananya ada Sumber dananya itu sumber dana perusahaannya jadi mereka tuh ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu dari modal kerja dan kredit bank jangka pendek. kredit bank. Itu sumber dana mereka. Iya, jadi seperti pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sementara. Seperti itu. Kemudian jangka menengahnya pinjaman bank dan obligasi. Jadi pinjaman bank di sini tuh pinjaman dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk keperluan investasi atau pengembangan mereka. Obligasinya, penerbitan obligasi dapat menjadi sumber pendanaan jangka menengah dengan pembayaran bunga periodik. Kemudian jangka panjang. Jangka panjangnya itu saham dan pinjaman jangka panjang. Sahamnya itu seperti penerbitan saham untuk mendapatkan modal dari pemegang saham. Berarti mereka daftar ya? Bisa Daftar bisa nasional, internasional. internasional. New York. Oh iya. New York gitu. Sama Singapura juga besar Singapura. Kemudian investasi langsung. Jadi mereka melalui investasi langsung dari pemilik atau entitas lainnya. Jadi mereka mendapatkan pendanaan dari mitra strategis, venture modal, atau melalui pendapatan operasionalnya sendiri gitu. Alright then. Berarti tadi sumber dana itu sumber dana jangka panjangnya? Jangka panjang itu saham, pinjaman jangka panjang, dan investasi langsung. Jadi kalau bisnis tuh ini ya nggak bisa benar-benar independen sih, kayak ada kredit kayak gitu buat Kredit ataupun bursa efek ya. Jadi Yes. dia punya pendanaan lain gitu kan. Sponsor Oke. apa ya? Oke, sekarang masuk ke aku nih, ke poin-poin aku. Oke. Mau penasaran tentang apa dulu di poin aku? Struktur modal nggak ya? Untuk struktur modal, kayaknya, oh iya sih bisa. Aku jelasin struktur modal dulu karena nyambung ke sumber dana tadi ya. Nah, pas banget. Jadi si struktur modal ini guys, tadi kan udah aku sempat ceritain kalau struktur modal itu kayak lebih ke penstrukturan mereka tuh dapat modal dari mana gitu. Nah kalau yang aku dapat ini, kalau dilihat dari sejarahnya tadi kalian ceritain itu, mereka tuh didirikan tahun 2009. Terus yang awalnya mereka itu perusahaan emang dari awal Garena, tapi jadi rebranding jadi Limited. Terus mereka ekspansi istilahnya tuh enggak game doang. Ekspansi apa namanya? Ekspansi bukan konglomerasi juga karena mereka nggak semua industrinya tuh nggak di
game doang, nggak teknologi doang. Teknologi tapi nggak games doang. Muncul e-commerce terus Ya, platform media sosial. yes betul. Jadi kayak struktur modalnya mereka itu benar-benar kalau dari yang aku dapat itu selain mengandalkan mereka kan tadi udah di apa ya, maksudnya tuh visinya mereka pingin nge-planningnya mereka ini benar-benar perusahaan yang menyediakan game gratis akses yang mudah gitu. Karena itu kayaknya nggak bisa terlalu diandalkan untuk menjadi modal utama. Jadi mereka benar-benar berpegang sama apa yang saya sampaikan tadi, modal dari saham. Tapi mereka tuh sebenarnya dari investor deh kayak biasanya. Karena mereka dibilang dari pemegang saham pun mereka baru mendaftarkan perusahaan mereka ke Bursa Efek tuh baru di tahun 2017 pas udah rebranding jadi si limited tadi. Berarti itu bareng peluncurannya sama Free Fire. Jadi mungkin sekaligus ya. That's why mereka setelah di Free Fire jadi lebih legit lagi. Iya, karena udah masuk pemasukan utamanya. Jadi ketika Free Fire muncul itu sebetulnya dia sempat jadi punggung pendanaan dari perusahaan. Betul. Nah setelah itu si Garena ini kan mengakuisisi Shopee, terus jadi rebranding jadi si Limited. Si Garena jadi anak perusahaan. Si Limited ngedaftarin perusahaan mereka ke Bursa Efek New York dan Singapura, dan itu jadi sumber modal utamanya mereka. Dan gamenya bagus, gamenya populer. Shopee juga jadi pemasukannya jadi tambah masif. Pemasarannya lebih masif lagi karena dia udah mengakuisisi Shopee. Terus dia buka layanan keuangan juga, si bank. Jadi modalnya nggak berpacu pada si game tadi doang, makin banyak gitu. Apalagi bisa pay later si bank ya sih. Kalau pakai si bank tuh lebih banyak potongan kalau di Shopee. Kalau di Shopee benar. Jadi itu struktur modalnya emang tapi mereka mengandalkan investor di awal sedikit dari 2009 sampai 2017 itu mengandalkan si games yang mereka lisensiin sampai lumayan banyak, bukan banyak bahasanya tapi ada modal terkumpul banyak tuh untuk mengakuisisi Shopee itu tuh setelah mereka mendaftarkan diri mereka ke Bursa Efek. Jadi baru makanya tadi disebutnya sumber dana jangka panjang gitu ya. Nah setelah itu karena itu struktur modalnya gitu. Pokoknya mereka itu setelah dapat kayak gitu sampai sekarang sebenarnya mereka bisa dibilang stabil tapi masih sangat memerlukan inovasi dari segi keuangan ini. Karena dilihatnya dari dari grafik atau dari chartnya sahamnya dia punya saham di pasar modal internasional tuh kalau metodenya SE itu benar-benar jadinya company yang mengoperasikan 3 segmen tadi, apa-apa itu game online, e-commerce sama layanan keuangan, digital financial. Jadi si Garena ini nggak ada spesifik yang menunjukkan kalau mereka itu tuh stabil itu karena dia udah berubah. Maksudnya nggak terlalu dianggap karena dia perusahaan gitu. Sekarang jadinya pembahasannya justru ke si limited tadi yang dikasih datanya ke publik gitu ya. Dan sampai tahun 2022 mereka itu grafiknya naik. Ya, naik lah. Dan sekarang tapi dari tahun 2023 Maret lalu kayak ada penurunan bahkan seanjlok itu sahamnya. Tapi masih unicorn. Maksudnya masih tetap jadi statusnya tetap unicorn. Ya kan minimal unicorn itu 14 triliun rupiah. Karena kalau setahu aku sih Shopee kan udah masuk ya ranah Shopee itu di tahun lalu itu belum masuk ke ranah unicorn gitu. Tahun lalu? Si siapa tuh? Shopee. Oh sebelum masuk ke Garena belum masuk unicorn. Nah sedangkan ada informasi juga kalau sebenarnya mereka udah sisi limited ini udah unicorn. Jadi of course karena dia tuh sempat ada tahun kemarin tuh benar-benar ada kasus yang membuat mereka itu mungkin karena kurang tahu lagi konfliknya apa, cuman mereka jadi mengalami kerugian sebesar $1 miliar. Jadi itulah dari akhir 2022 makanya di awal 2023 tuh harga saham pun anjlok gitu. Tapi sekarang masih bisa terlihat kalau Free Fire tapi si Garena ini masih memasifkan marketingnya mereka karena mungkin ya jadi bisa dibilang kalau dari segi struktur modal udah bisa dibilang kalau mereka mengandalkan si saham ini. Habis itu dari segi kestabilan mereka perusahaan yang sedang perlu inovasi besar-besaran juga, tapi mereka perusahaan yang nggak boleh tergoyahkan juga gitu kalau mereka. Tapi tetap kalau mereka nggak ada inovasi
mereka bakal mudah buat dibayar-bayarin sama customers gitu. Habis itu apa guys? Mau apa nih? Pengembangan perusahaannya ya. Tadi itu sudah masuk juga ya, makanya pengembangan perusahaan mereka benar-benar memerlukan inovasi dari setiap produknya mereka. Ternyata nggak, kalau misalkan kita cari Shopee itu termasuk perusahaan unicorn atau enggak, itu nggak banyak, nggak ada informasi spesifik tentang Shopee itu unicorn atau enggak. Tapi di sini kalau dari detik.com itu Shopee udah hampir masuk Dekakorn, yang itu pendapatannya 10 kali lebih besar dibandingkan unicorn. Jadi mungkin karena dia udah mau berevolusi lebih besar lagi, jadi I see. dia udah nggak kelihatan di ranah unicorn, tapi dia udah mau masuk Dekakorn di tahun 2022. I see. Jadi aku bisa simpulin nih, sebenarnya kalau si Garena tersendiri dia tuh benar-benar sempat konflik, sempat menurun. That's why mereka, kalau Garenanya sendiri ya masih di unicorn. Tapi kita tahu sendiri kalau Shopee sekarang sangat orang-orang perlukan dan se-booming itu. That's why sisi limitednya tetap bisa sustain. Dan karena si Garena ini anak perusahaan, dia tetap bisa jalan karena dia punya hidup yang nggak bisa ngekontrol dia. Oke. Terus aku mau itu tadi pengembangan perusahaannya mungkin secara tersirat kita bisa artiin mereka berkembang gitu. Berkembangnya bahkan ada switch antara dia yang jadinya independent company jadi dia sebuah anak perusahaan gitu. Dan rebranding juga ya. Rebranding gitu. Ngakuisisi ini itu gitu. Habis itu dari segi ini guys, aku mau sharing tentang salah satu aspek manajemennya yaitu active spendingnya mereka sama passive spendingnya mereka. Active spending di sini tuh POV-nya tuh si customer tuh punya active spending apa terhadap produk mereka. Pertama, ada yang namanya mikrotransaksi dalam permainan atau kayak ini. Kita mau beli apa-apa tadi yang kayak kita bilang di games itu tuh, itu active spending karena kan literally aktif gitu. Terus kayak top up diamond, top up mata uang virtual, langganan layanan premium. Kayak tadi walaupun dia ini gratis, tapi tetap ada tahapannya fitur premium. fitur premium. Terus penjualan produk fisik, mereka kan pasti ini kan. Mereka kan ada platform e-commerce tadi. Mereka literally ini kayak jenis merchandise Free Fire itu juga bagian dari kayak tokoh-tokohnya kan. Terus Biasanya sponsor suka iya. koleksi. Nah kalau POV dari active spending dari perusahaan ke customer itu dari mereka cuma mengandalkan ini sih sponsor iklan. Itu. Nah itu active spending 5 poin. Berarti revenue mereka lebih ke iklan dibandingkan kayak top up tadi gitu ya? Lebih mengandalkan itu karena sebenarnya enggak sih, sama aja kalau dari segi revenue. Cuman sama-sama nggak bisa dibilang kecil juga, cuman kalau diandalkan untuk menjadi sebuah pegangan sebuah perusahaan itu dari si iklan itu lebih masuk karena ya kalau iklan mahal kan, sponsor mahal daripada orang beli ke kita langsung produknya. Oke, nah sekarang ada juga passive spending ini yang apa ya, dia itu ibaratnya nggak setiap hari, penurunannya itu nggak setiap hari atau ada jangka waktu untuk mereka melakukan ini, jadi pasif aja gitu, nggak terlalu sering. Itu ada passive spending di sini, ada langganan bulanan atau langganan otomatis, itu kan literally nggak aktif. Ibaratnya secara simpelnya kita mengartikan passive spending ini tuh nggak setiap hari kita menggerakkan tangan kita untuk nge-spending modal perusahaan ini ke customer atau customer ke mereka. Terus ada juga top up otomatis, isi ulang otomatis, donasi di sini atau dukungan berulang sebagai ini juga bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan Garena itu tersendiri, itu jadi passive spending mereka. That's why segitulah poin-poin active spending dan passive spending yang aku dapat. Jadi mungkin sekarang ada yang tambahan lagi nggak dulu? Cukup. Aku simpulin ya. Jadi tadi kita simpulkan kalau perusahaan Garena ini awalnya mereka perusahaan sendiri, terus mereka berjalannya waktu menjadi anak perusahaan di perusahaan mereka yang rebranding. Terus mereka selama itu mengandalkan modal dari games yang mereka punya sebelum mendaftarkan ke pasar sekunder atau bursa. Habis itu mereka juga benar-benar mulai tentang quantity dan quality manajemennya. Mereka apalagi fungsi-fungsi manajemen mereka sebenarnya punya, cuman yang sekarang kita lihat dari segi kelayakan finansial, kita lihat dari apa yang kita lihat produknya tersendiri, itu sebenarnya masih punya peluang untuk terus jadi perusahaan yang lebih gitu. Jadi itu inovasi.
apalagi Garena kan kayak battle game gitu kan, battle royale game. Jadi sekarang tuh ada banyak banget pesaingnya, tapi tetap bisa terus di-upgrade gitu kan dari fitur-fitur gamenya yang membuat orang-orang tuh semakin tertarik lagi gitu kan. Untuk Garena. Sih, dan perlu di-highlight juga jadinya apa namanya sih, kalau kita bikin bangun bisnis yang perlu diperhatikan juga ke ini culture company, yang mana kayaknya kelihatan dari si pemilik dari kepemilikan bisnis Garena tersendiri itu mereka bukan bisnis keluarga, jadi kayak benar-benar melihat orang yang kompeten aja, yang five values itu Yang pantas ya yang pantas menjadi CEO dari Garena. Nah, jadi kayak sebenarnya adalah ya itu bisnis yang perlu di-highlight hal itu. Jadi Inovasi apa lagi? dan leadingnya ya, karena Betul. leadingnya oke, jadi dia bisa sustainable karena nggak melihat dari segi keturunan gitu kan, tapi orang yang bisa memegang perusahaan. Oke, kayaknya udah sih, insyaallah Bisa Joko dari kami semua. benar. Alhamdulillah selesai sudah penjelasan perusahaan Garena. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Joko, semoga mendapat nilai yang bagus ya Pak. Amin. Amin. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah menonton ini sampai habis. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holiday Yeay. Pak Joko. Happy holiday Bapak.